Biasanya orang miskin begini, miskin materi ya, itu sering menganggap kalau bukan duit itu bukan rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli. Wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sedang takdir yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih melanjutkan pelajaran kita berkenaan hal ihwal Rasulullah SAW bersama istri-istri beliau. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yuwajjihuhunna, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yuwajjihuhunna, mengarahkan istri-istri beliau. Wa ya'muruhunna bil ma'ruf, dan memerintahkan kepada istri-istri beliau dengan pekerjaan yang baik, ma'ruf. Wa yanhahunna 'anil munkar, dan mencegah mereka dari kemungkaran. Fa'an Ummi Salmah, diriwayatkan dari Ummi Salmah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhai beliau, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam istaiqadha laila, beliau bangun tengah malam. Faqala, dan beliau berkata, bangun tengah malam, beliau berkata dengan dengan suasana yang tidak nyaman, artinya beliau agak panik begitu. Beliau bilang, subhanallah, subhanallah, madza anzalal lailata minal fitnati, apa yang sudah diturunkan Allah semalam dari fitnah, dari ujian. Semalam itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ujian terhadap umatku. Madza unzila minal khazaini, madza unzila lailata, ya. Apa yang sudah diturunkan Allah semalam dari ujian, ya, atau malam ini, ya. Artinya tuh kalau bahasa kitanya tuh alangkah besar ujian yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam ini. Wa madza unzila lailata minal fitnati minal khazain, dan ya, alangkah besar yang sudah diturunkan Allah Subhanahu wa taala pada malam ini berupa perbendaharaan dunia. Kalau kita sebagai pemimpin dan ada satu pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, entah lewat mimpi, entah lewat apa, rakyat saudara akan diberikan kemakmuran duniawi. Kita bakalan seneng atau bagaimana? Seneng. Rakyat saudara akan menjadi masyarakat yang kaya, negara saudara akan menjadi masyarakat yang kaya, perdagangan akan maju, pertanian akan makmur, tambang-tambang akan dieksplorasi, dan kekayaan pundi-pundi uang akan masuk ke tangan masyarakat di negara yang saudara menjadi pemimpin, ya. Itu Nabi itu dikasih tahu seperti itu, bahwa orang-orang Islam itu akan mendapatkan kemenangan-kemenangan, dan kemenangan-kemenangan itu ya akan membawa kemakmuran dan kelimpahan materi, ya. Tapi apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ucapkan, madza unzilal lailata minal fitnah, apakah yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala malam ini berupa fitnah, berupa ujian. Fitnah di sini maknanya adalah ujian. Jadi itu ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, menganggap sebagian besar orang itu tidak akan kuat ketika dia diuji dengan kelimpahan, begitu, ya.
Mal faqru akhsha alaikum. Bukan kefakiran yang saya takutkan menimpa kalian. Bukan kefakiran yang saya takutkan akan menimpa kalian dan kalian tidak kuat menahannya. Tapi yang aku khawatirkan adalah dibuka perbendaharaan dunia dan kalian akan mendapatkan secara berlimpah ruah. Kemudian kalian akan bersaing satu sama lain untuk memperebutkan, menumpuk, mengadu banyak. Kemudian kalian akan celaka sebagaimana celaka orang-orang yang sebelum kalian. Kira-kira malam itu di rumahnya Sayyidatina Ummu Salamah, Rasulullah SAW mendapatkan visi ke depan tentang hal-hal semacam itu. Maka dia bilang malam ini turun fitnah, tapi turun juga khazain, perbendaharaan. Gitu. Jadi itu khazain yang melimpah ruah, perbendaharaan yang melimpah ruah yang akan menjadi fitnah, yang akan menjadi ujian. Man yuqidhu sahibal hujurati, siapakah suami-suami yang mau membangunkan pemilik-pemilik kamar? Adakah suami-suami yang mau membangunkan istri-istrinya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi fitnah kelimpahan ini? Biasanya kita bangun malam karena bokek, Pak ya. Begitu. Tapi itu Nabi antisipasi kelimpahan materi yang tidak ditangani dengan benar. Ya rubba kasiyatin fid dunya ariyatun fil akhirah. Wahai alangkah banyaknya orang yang berpakaian di dunia tapi dia telanjang di akhirat. Ya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Orang akan mengatakan bahwa ini hadis tidak relevan dengan kondisi dunia yang sifatnya pada hari ini itu material. Ya orang semuanya pengen kaya, siapa yang nggak pengen kaya? Begitu. Ya, tapi hadis ini mengingatkan kita nggak selamanya kelimpahan material itu bagus. Begitu. Makanya Nabi sampai ketika dapat kabar begitu bahwa akan ada kelimpahan semacam ini, Nabi bilang fitnah. Bangunkan istri-istri, minta dia perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak terkena yang namanya fitnah rakus di tengah kelimpahan. Kelimpahannya sih perkara netral. Banyak duit itu bagus apa jelek, Pak? Banyak duit itu bagus apa jelek? Karena kita sering bokeh, pasti kita bilang banyak duit bagus. Iya ya, karena kita bokeh begitu, pasti kita bilang banyak duit itu bagus begitu. Padahal banyak duit itu perkara netral. Perkara netral tuh bisa bagus, bisa jelek. Iya, perkara netral. Iya. Yang jelek itu adalah perilaku yang salah ketika kita banyak duit atau perilaku yang salah ketika kita lagi sedikit duit. Ya, perilaku yang salah ketika kita lagi banyak duit apa? Macem-macem. Sombong, belagu, yahanu, kecilin orang. Iya kan? Coba deh. Begitu. Kita banyak duit begitu. Ya, udah yahanu aja gitu. Itu yahanunya itu yang salah. Banyak duit sih nggak jadi masalah. Ya, ketika kita miskin, perilaku jelek kita apa ya? Biasanya orang miskin begini. Miskin materi ya. Itu sering menganggap kalau bukan duit itu bukan rezeki. Gitu. Ya. Kalau bukan duit bukan rezeki. Makanya sering orang suka ditanya, "Gimana kabar? Sehat?" "Sehat badan mah. Kantong enggak sehat." Gitu. Iya. Itu jadi buat dia itu seakan-akan sehat badan itu adalah bukan rezeki. Ya. Bayangin saudara punya emas 2 karung. Minum kagak bisa, kencing juga kagak bisa, makan minum kagak bisa,
kencing kagak bisa. Saudara kehausan tapi saudara nggak bisa minum. Ya. Diinfuskah, diapain nggak bisa, pokoknya nggak bisa masuk. Iya, nggak nerima badannya. Bisa nerima nutrisi nih badan, tapi biayanya 1 karung emas. Saudara bayar apa enggak? Bayar, kalau nggak mati. Ente nggak bayar mati. Begitu. Masuklah tuh nutrisi, semuanya udah masuk, kagak bisa keluar. Bisanya keluar, biayanya 1 karung emas. Ente bayar apa enggak? Bayar mau nggak mau. Iya, itu dia. Ya. Jadi itu ada hadis, ya ada hadis. Ini hadis lemah. Ya, hadis lemah diriwayatkan oleh Imam Baihaqi di dalam kitab Sunannya. Hadisnya memang lemah. Bunyinya begini, kadal fakru yakunu kufron. Hampir-hampir kefakiran itu membuat orang jadi kufur. Sering dengar gak tuh hadisnya tadi? Kalau dia fakir, kemungkinan besar dia menjadi kufur. Gara-gara fakir orang bisa kufur, bisa kafir. Itu. Kalau kita pahami hadis ini, satu, ini hadis lemah. Nah, ulama-ulama itu mengatakan wa ala fardi sihatihi. Seandainya hadis ini itu sahih, ya, seandainya hadis ini sahih, fa muawwalun bi ta'wilaini, maka dia harus ditakwil dengan 2 takwil. Ya, yang pertama takwilnya adalah kada fakrul ilmi yakunu kufron. Fakir ilmu itu bikin orang jadi kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu takwil yang pertama tuh. Jadi karena dia fakir ilmu, dia bisa menjadi kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwil yang kedua, kada fakrul mali, ya, yakunu kufra nikmatillah. Kadang-kadang itu karena fakir harta, orang jadi kufur atau tidak bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang bukan harta. Itu kayak tadi tuh. Sehat, alhamdulillah badan mah sehat. Kantong yang sakit. Ya udah, mudah-mudahan kantongnya penuh, tapi ente makan pakai selang ya. Kan itu dia. Ya, ini jadi tuh kita ini hidup di masa yang mana fokus kita itu pasti materi. Luar biasa sekali. Begitu loh. Kegilaan kita terhadap materi itu luar biasa. Yang justru Rasulullah SAW itu menganggap ini semua satu sebagai fitnah. Ya, itu. Bangunkan istri-istri. Man yuqidhu suahibal hujurati. Siapa yang akan membangunkan? Ya, siapakah di antara para suami ini yang sudi membangunkan istri-istrinya supaya istrinya itu berlindung dari fitnah, ya, yang timbul dari kelimpahan ini. Begitu. Rubba kasiyatin fid dunya ariyatun fil akhirah. Betapa banyak orang-orang yang berpakaian, perempuan-perempuan berpakaian di dunia, tapi di akhirat dia akan telanjang. Jadi itu konsep rumah tangga Rasulullah SAW itu memang absurd. Ya, kalau dibandingkan dipraktekkan di zaman modern ini. Ya artinya kalau ada kelimpahan, ya ada. Ya, kalau Nabi pengen kelimpahan, ya Nabi tinggal minta aja sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi lebih memilih cara hidup yang lain. Ya cara hidup seperti ini. Cara hidup dengan kesederhanaan, bahkan dengan kekurangan. Nabinya kekurangan aja, umatnya itu ngotot pengen kaya. Begitu. Kalau Nabi SAW miskin itu pilihan, menjadi miskin itu karena pilihan. Susah loh. Kita disuruh milih, ente mau kaya apa mau miskin?
Pilih mana kita? Kaya. Berani nggak kita pilih miskin? Nggak berani. Nggak berani. Tapi begitu udah dipilih yang namanya Allah, miskin aja ya. Kan enak tuh, udah kagak usah apa namanya, udah kagak usah berjuang lagi untuk memilih hal yang semacam itu. Ya tetap dunia ini tetap gitu, dunia ini tetap butuh pembiayaan butuhin. Cuman itu ya sudahlah begitu lah. Istilahnya tuh terima aja pembagian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terimalah pembagian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ditakdirkan kaya masuk surga lah dengan kekayaannya. Ya, yang memang ditakdirkan miskin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga lah dengan kemiskinannya. Emang orang miskin bisa, kemiskinan itu bisa bikin orang masuk surga? Bisa. Ya, istilahnya itu. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari itu ittola'tul fuqara, ittola'tul jannah. Fa idza ra'aitu aksara ahliha fuqara'ul muslimin. Saya intip surga, tiba-tiba saya lihat kebanyakan penghuninya itu adalah orang fakir. Kebanyakan itu orang fakir dari kalangan muslim. Orang kayanya kemana? Orang kayanya masih di mahsyar, masih dihisap amalnya, masih diproses, lama dia. Begitu. Nanti kalau dia lolos dari mahsyar, kalau dia lolos masuk mahsyar, dari mahsyar itu lolos, hisap, dia masuk surga. Ini orang-orang miskin yang udah masuk surga duluan dilewatin levelnya sama dia orangnya. Orang miskin masuk surga duluan. Sorry ya, nggak level, kita agak di atas. Kenapa? Karena risikonya tinggi. Jadi orang kaya emang nggak tinggi, resikonya tinggi. Begitu. Orang miskin resikonya kecil, hisapnya kecil, untungnya kecil juga, masuk surganya di pinggiran, tapi lumayan lah. Firobatil jannah lumayan. Begitu. Nah, yang penting masuk surga aja dulu deh. Ya, tapi orang kaya kalau dia lolos dari mahsyar begitu, dia wah kira-kira masuk surganya. Iya, dia surganya elit. Sorry ya, Mbak Didi kagak level. Kita di atas kata yang kaya-kaya itu dia. Tapi banyak juga yang ya nggak lolos di situ. Ya, yang nggak berhasil. Ya, jadi orang miskin itu ya seperti itu. Orang kaya dan orang miskin tuh dinamikanya seperti itu. Tapi Nabi itu lebih cenderung mengatakan kekayaan itu ya sering tidak mampu kita tangani dengan benar. Ya, sehingga Nabi SAW itu menganggap di malam beliau mendapatkan kabar bahwa umat ini akan mendapatkan kejayaan, akan terbuka khazainud dunya, perbendaharaan dunia akan terbuka. Nabi itu bilang, "Maza unzilal lailah minal fitnah, ya Allah, apakah yang sudah diturunkan semalam berupa ujian?" Jadi itu menganggap ujian. Ya, jadi silahkan jadi orang kaya dan masuk surga lah dengan kekayaan tersebut. Kalau kagak bisa jadi orang kaya, itu memang sudah pilihan Allah, ya masuk surgalah lewat jalur sebagaimana orang-orang miskin itu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wal muradu fathud dunya al ibad. Ya. Yang dimaksud dengan khazain di sini adalah fathud dunya al ibad, dibukanya dunia ya kepada manusia. Dulu itu Nabi menggambarkan masyarakat Arab itu adalah ri'a'usyat, pengangon kambing, kagak pakai baju, kakinya pada nyeker, duitnya sedikit. Akan tiba satu masa ya orang-orang ini yatatawaluna fil bunyan, berlomba-lomba meninggikan bangunan. Begitu. Itu Nabi pernah katakan semacam itu. Bangunan yang paling tinggi itu sekarang ya ada di Dubai ya, Burjul Khalifah ya. Allahu a'lam ya, kalau saya nggak salah begitu. Fathud mimma yaqdi ila tanafusihim fiha, yang
membikin orang itu berlomba-lomba pada dunia tersebut. Ya. Ini yang dimaksud salah itu begitu. Ya. Berebut, menghimpun, mengumpulkan, menjatuhkan orang habis itu. Ya. Menjatuhkan orang. Kita kalau dengar-dengar berita-berita berita-berita politik hari ini pusing gitu. Itu melibatkan orang-orang yang duitnya kagak sedikit gitu. Duitnya banyak-banyak semua. Mereka itu terkena masalah hukum itu bukan karena miskin. Maka kita nggak ngerti itu. Kalau orang banyak duit terkena masalah hukum, kita pusing. Jadi apaan sebenarnya kita? Yeah. Kalau misalnya memang orang miskin nyolong, kita bisa ngerti nyolong. Jangan-jangan bukan dia yang salah. Jangan-jangan sistem sosial, ya kan, yang bikin dia itu jadi terabaikan sampai dia nyolong. Bisa jadi tuh yang tanggung jawab bukan dia secara struktural begitu. Tapi kalau orang udah kelebihan nyolong begitu, kita nggak habis pikir begitu. Pasti bukan karena kurang, ya. bukan karena sedikit, tapi berasa kurang banyak, gitu. Ya. Allahu a'lam bishawab. Yang kita pelajari mudah-mudahan bermanfaat. Walafu minkum, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sayyidina ashabi rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid din wa dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.